Halo, shalom saudara. Kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari channel YouTube Gereja Masih Advent dari ke-7 Jemaat Yesus di Pulau. Dan kita tiba pada pelajaran pekan ini pada hari Rabu tanggal 23 April dan judul pelajarannya adalah para penguasa dari bangsa-bangsa lain. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami saat kami akan mempelajari firman-Mu pada pelajaran hari Rabu ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya ingin mengawali dengan membacakan satu ayat yang ada dalam pelajaran hari Rabu, bukan satu, beberapa ayat. Terdapat dalam Matius 20 ayat yang ke-25 sampai 28 dikatakan, "Tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, 'Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka.'" Kemudian nasihat Kristus di ayat yang ke-26, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." 27, "Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Dan ayat ke-28, "Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jadi, saudara, Kristus membandingkan prinsip bagaimana bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan menjalankan pemerintahannya, dan itu begitu kontra dengan prinsip pelayanan dan bagaimana Yesus menjalankan pemerintahannya dalam kerajaan rohani. Dalam kerajaan dunia, seseorang dengan pangkat tinggi dihormati, dengan kedudukan tinggi dihormati, mereka bisa menjalankan pemerintahannya dengan cara yang sewenang-wenang. Tapi dalam kekristenan, sebagaimana Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, maka dia katakan kalau ingin menjadi yang besar, hendaklah dia menjadi pelayan. Dan kalau dia ingin menjadi terkemuka, maka dia haruslah melayani sesamanya. Dan prinsip ini penting untuk kita pahami. Sepanjang sejarah, ketika umat Tuhan ingin menjadi seperti dunia, maka itu berakhir tidak baik. Kita ambil contoh ketika dalam 1 Samuel pasal yang ke-8, saat Israel meminta seorang raja manusia, padahal sebelum mereka meminta, sistem pemerintahan Israel adalah teokrasi, di mana Tuhan langsung menjadi raja mereka. Tapi ketika mereka melihat bangsa di sekitar mereka bangsa-bangsa itu dipimpin oleh seorang manusia atau seorang raja, mereka ingin menjadi sama seperti bangsa-bangsa itu. Mereka ingin tampak bahwa ada seseorang yang memimpin mereka. Dan dalam pikiran mereka, dalam hal inilah kemudian mereka akan dihargai setara dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tapi faktanya ini tidaklah berakhir dengan baik. Banyak bangsa yang jahat dari orang-orang Israel yang menuntun mereka pada akhirnya menentang Tuhan, menjadi penyembah berhala. Atau mungkin contoh yang lain. Beberapa pertikaian besar terjadi di antara umat Kristen pada abad yang keempat. Dan ketika gereja merasa tidak mampu untuk menyelesaikan pertikaian di antara orang-orang Kristen, mereka mengadu kepada kaisar dan meminta kaisar bercampur tangan. Tapi hasilnya juga tidak baik. Secara bertahap, uskup Roma menjadi terkenal, padahal sebelumnya ia adalah salah satu uskup senior di antara yang sederajat. Gereja mengizinkan negara untuk campur tangan dalam masalah keagamaan, artinya masalah agama yang seharusnya diselesaikan dengan cara-cara rohani, tapi sekarang membiarkan dunia atau bahkan pemerintah campur tangan. Dan akhirnya masalah itu bukan yang semakin baik, tapi malah semakin kusut, semakin memburuk. Dan banyak sejarah Israel di masa yang lampau, banyak kisah tergelap dalam sejarah kekristenan oleh karena gereja berkompromi dengan cara-cara dunia. Yesus katakan, kalau kamu ingin menjadi terbesar, haruslah jadi pelayan. Dan jangan biarkan cara-cara dunia yang menonjolkan kekuasaan, menonjolkan sebuah hierarki yang tinggi haruslah menekan yang di bawah, itu jangan diterapkan dalam sistem pemerintahan kekristenan atau dalam sistem kerohanian. Jadi saudara, kembali kepada ayat tadi, biarlah kalau kita ingin menjadi yang terkemuka, yang terbesar, kita haruslah menjadi yang terkecil, kita haruslah menjadi pelayan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena Kristus pun demikian, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom saudara.